Sebelumnya, perkenalkan saya Vincent dengan NPM 2341069 dari Universitas Internasional Batam. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang makul statistika penelitian. Dari ini saya akan kasih tahu judul artikel saya adalah analisis pengaruh difusi teknologi baru dan orientasi keberlanjutan terhadap penciptaan nilai bisnis dengan dimoderasi oleh kapabilitas digital organisasi pada usaha kecil. Jadi dari model saya ini ada difusi teknologi baru, eh, memperkuat penciptaan nilai bisnis, lalu orientasi keberlanjutan ke penciptaan nilai bisnis, dan dimoderasi oleh kapabilitas digital organisasi. Oke. Lalu untuk yang di samping ini adalah data-data yang saya ada dan artikel yang saya analisis. Dari ini peran penting usaha kecil dalam ekonomi Indonesia kontribusi lebih dari 60% PDB atau produk domestik bruto dan menyerap 97% tenaga kerja. Lalu dari Anwar et al. Dari 2024 mengatakan era transformasi digital dan meningkatnya kesadaran terhadap praktik bisnis berkelanjutan, eh, usaha kecil menghadapi tantangan kompleks untuk mempertahankan daya saingnya. Kalau dari Ing dan Alta dari 2025 menerapkan praktik keberlanjutan tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat ketahanan organisasi, khususnya di lingkungan ekonomi yang tidak stabil ini. Lalu ada meskipun teknologi dan keberlanjutan menjanjikan peningkatan nilai bisnis, implementasinya terhambat oleh keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan internal usaha kecil. Lalu yang terakhir ada kapabilitas digital organisasi diduga dapat memperkuat hubungan antara teknologi dan keberlanjutan dengan penciptaan nilai bisnis, namun bukti empiris di konteks usaha kecil Indonesia masih terbatas. Oke. Lalu dari artikel judul saya ini, saya ambil dengan kuesioner. Jadi saya mencari orang-orang yang buka usaha menengah ke bawah, buka UMKM, oke, yang ada yang lebih dari 1 tahun, 1 tahun, 1 sampai 5 tahun, 10 tahun atau di atasnya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari eh, model saya ini, ada 4. Jadi semua sudah terkumpul dan sudah saya bagikan ke sebagai berikut ini. Nah, kita akan mengujinya. Jadi dengan di aplikasi PLS, kita akan new project, UMKM. Oke, kita akan import data file, variabel, import. Kalau kita back, sudah muncul yang kayak gini, kita back, lalu create model, model type-nya itu PLS, SRM, modelnya sama, samain namanya K. Oke, ini kita akan bikin modelnya yang tadi saya memperlihatkan ke PLS ini. Ini PNB, DTB. Tolong, sorry. Oke, oke 1 sampai 6. Ini kenapa ada 1 sampai sekian? Ini adalah jumlah pertanyaan yang saya eh, eh, taruh atau pertanyakan kepada eh, pengisi-pengisi dari kuesioner tersebut. Ya, ini kita akan konekkan dari DTB ke PNB, OK ke PNB, KDO memperkuat OK PNB, KDO memperkuat atau memodulasi DTB PNB.
Habis itu kita save, calculate PLS SKM. Habis itu start calculation. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Pertama kita lihat akan auto loading. Ini kan semuanya hijau. Dari auto loading ini kita menunjukkan seberapa kuat indikator atau pertanyaan atau item dalam kuesioner ini mempresentasikan konstruk atau variabel laten yang diukur. Jadi kan semuanya hijau masih oke. Lalu kita ke konstruk liability dan validity. Nah, ini kan semuanya masih hijau ya, jadi aman ya. Jadi tahap ini digunakan untuk menguji apakah konstruk memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Lalu yang terakhir ada HTMT. HTMT. Nah, HTMT digunakan untuk menguji validitas garis timinan, yaitu memastikan bahwa satu konstruk berbeda dengan konstruk lainnya. Dengan kata lain, variabel yang berbeda memang mengukur konsep yang berbeda. Ya. Lalu habis itu kita untuk yang merah ini sudah saya diskusikan dengan dosen pembimbing saya. Ini sebenarnya nggak masalah oleh dosen pembimbing saya, jadi masih bisa diuji. Jadi kita ekspor ke Excel. Oke, nanti akan keluar kayak gini. Kita skip dulu. Kita ke PLS kembali, edit kembali ya tadi back ya. Lalu kita calculate ke bootstrapping, start calculation lagi. Kita export lagi ke Excel. Ini boots. Yes, sir. Oke, untuk boots kita ke Excel-nya ini dulu. Awal kita akan ke Fifth. Nah, author model list ya. Jadi Fifth ini common method bias atau variance test. Jadi seluruh nilai variance impression factor pada indikator ini yang saya lampirkan ini itu ada DTB, KDO, OK, PNB. Lalu ada KDO X DTB, KDO X OK. Ya, jadi semua ini pada rentan batas nilai yang aman yaitu di bawah 5 atau lebih dari 5 dengan nilai pada sekitar 2000-an ya. Jadi variabel dalam model penelitian dengan demikian tidak indikator dapat dianggap tidak saling mempengaruhi secara berlebihan dan model dinyatakan layak dan tidak membawa informasi yang hampir sama dalam model ini serta aman untuk digunakan dalam analisis lanjutannya. Jadi kita lanjut ke outer loading. Outer loading ini, nah, auto loading, jadi seluruh nilai auto loading berada pada rentang yang aman, yaitu di atas atau setara dengan 0.700, yang berarti memenuhi batas minimum yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator terbukti mampu merefleksikan konstruknya dengan baik, sehingga memiliki validitas convergen yang kuat. Oke, kita lanjut ke construct reliability dan validity. Untuk ini, tertera hasil uji reliabilitas dan validitas konstruk melalui nilai kompleks alpha. Ya. Composite reliability, ROHA, ROHOC, average variance extract, bahwa semua konstruk memiliki nilai di atas 0.700. Jadi berarti penelitian ini reliable dan konsisten. Jadi nilai AVE-nya di atas 0.500. Jadi ini juga aman. Ya. Jadi kita lanjut ke HTMT. Ada.
Nah, ini HTMT yang tadi saya lampirkan. Pada tabel ini menunjukkan korelasi antara konstruk yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dalam model. Nilai korelasi berkisar antara eh, 0,702, lalu ini kan berurutan jadi 070 dari DTB ini ya. Jadi 0,702, lalu eh, lebihnya 0753, 852, 748, 720 dan selanjutnya. Oke, untuk Former Lecker di Former Lecker ini, nah hasil uji Former Lecker seluruh nilai akar kuadrat AVE, Former Lecker ya, pada masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antara konstruk lainnya. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi validitas diskriminan. Oke. Jadi ke peak coefficient. Kalau peak coefficient itu di Booch coefficient. Nah, ini dia. Peak coefficient. Oke. Jadi hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa seluruh hubungan antar variabel dalam model memiliki pengaruh positif dan signifikan yang dibuktikan oleh nilai T statik di atas 1,96 dan p-value sebesar 0,000. Attitude berpengaruh positif terhadap stratification yaitu sebesar 0,171. Oke, kita lanjut ke spesifik indirect. Kita di PLS, sorry. Oh, saya punya nggak ada, sorry. Kita langsung ke R square ya. Nah, R square, R square saya ada ini, PNB R square sama R square adjust saja. Jadi nilai R square menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Jadi di PNB ini. Jadi sebesar 0,840 sama 0,837 ya. Jadi berarti variasinya dapat dijelaskan oleh konstruk yang mempengaruhinya sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang cukup baik. Nah, jadi ini oke. Kita ke F square. F square. Ini ya. Jadi nilai F square yang menunjukkan besarnya pengaruh tiap variabel ini eh, termasuk kategori SA ya. Jadi menunjukkan pengaruh yang sangat besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa stratification memiliki peran paling dominan dalam model terutama dalam mempengaruhi willingness. Oke, kita terakhir itu ada SRMR. Oke, ini adalah SRMR saya. Jadi nilai SMRR standar rigid root mean square ratio
digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian model, di mana nilai yang lebih kecil menunjukkan model yang lebih baik. Jadi yang paling kecil itu yang di atas ini ya, sebenarnya 0,034 dan estimasi model itu 0,044. Keduanya berada di bawah atas 0,08 sehingga menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik, jadi good fit, sehingga secara keseluruhan model penelitian dapat dinyatakan sudah mampu mempresentasikan data empiris dengan baik. Oke, mungkin sampai di sini aja. Mohon maaf jika ada salah kata atau kelalaian yang saya jelaskan. Mungkin agak grogi ya saya. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Goodbye.